Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semua, di sini saya akan membahas kasus 11 mengenai siklus konversi dari mata kuliah praktikum Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Raya Puspita Sari Hasibuan, SEMSI Cera. Perkenalkan, nama saya Rona Indah Aritonang dengan NIM 2005081039 dari kelas AK5B, Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai kasus siklus konversi. Perusahaan Jim & Clean merupakan sebuah industri yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen dengan varian bubuk, padat maupun cair. Ada 3 sistem pemrosesan dalam siklus ini, yaitu sistem perencanaan, sistem produksi, dan sistem pengendalian. Pertama, pada proses produksi, blanket order dikirim secara langsung ke tahap produksi, perencanaan dan pengendalian penetapan bahan baku dan operasi, penggabungan dokumen produksi dan laporan spesifikasi persediaan, pembuatan perintah kerja yang akan dikirimkan ke akuntansi biaya untuk digunakan membuat file kerja terbuka. Kedua, salinan perintah kerja tersebut akan dikirimkan ke gudang barang jadi dan ke bagian persediaan agar bahan baku yang dibutuhkan dapat dikeluarkan ke tempat kerja dan dapat memperbaharui persediaan. Ketiga, ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan, file barang akan diproses, akan diperbaharui. Semua dokumen tempat kerja disimpan sehingga membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke buku besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diagram konteks. Diagram konteks dimulai dari produsen mengirimkan blanket order. Kemudian sistem akan mengirimkan blanket order ke bagian teknik dan ke bagian pengendalian persediaan. Pada bagian teknik akan mengeluarkan laporan spesifikasi teknis yang akan dikirimkan ke sistem. Kemudian pada bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan laporan status persediaan. Kemudian sistem akan mengirimkan daftar bahan baku, lembar urutan, dan laporan status persediaan, serta laporan spesifikasi teknis hingga membentuk suatu permintaan pembelian. Setelah terjadinya permintaan pembelian, sistem akan mengirimkan laporan waktu kerja ke bagian tempat kerja, di mana bagian tempat kerja akan memproses laporan waktu kerja dan mengeluarkan laporan penjadwalan produksi dan kartu waktu kerja. Kemudian, laporan penjadwalan produksi yang diterima dari bagian tempat kerja akan diserahkan kepada supervisor, di mana supervisor akan membuat perintah kerja, lembaran pemindahan, dan permintaan bahan baku. Kemudian, sistem akan mengirimkan salinan perintah kerja ke gudang barang jadi beserta barang jadi. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan permintaan bahan baku ke bagian penyimpanan persediaan, di mana bagian penyimpanan persediaan akan memberikan bahan baku. Setelah menerima bahan baku, sistem mengirimkan perintah kerja, lembar pemindahan, dan permintaan bahan baku yang diberikan oleh supervisor kepada bagian akuntansi biaya, di mana bagian akuntansi biaya akan memberikan perintah kerja terbuka. Sistem juga berbagi salinan dokumen, dan bagian akuntansi biaya memberikan voucher jurnal. Kemudian, voucher jurnal tersebut akan diberikan kepada buku besar untuk melakukan pengupdatean buku besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang DFD Level 0. DFD Level 0 terdiri dari 3 sistem, yaitu sistem perencanaan, sistem produksi, dan sistem pencatatan. Dimulai dari sistem perencanaan, produsen mengirimkan blanket order, di mana blanket order akan dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan yang berisikan data master persediaan. Kemudian, bagian pengendalian persediaan akan mengirimkan laporan status persediaan. Kemudian, sistem akan mengirimkan daftar bahan baku, lembar urutan, dan laporan status persediaan ke bagian teknik. Kemudian bagian teknik akan mengirimkan permintaan pembelian. Selanjutnya, sistem produksi.
sistem produksi dimulai dari pengiriman laporan waktu kerja ke bagian tempat kerja, di mana bagian tempat kerja akan memproses laporan waktu kerja dan menghasilkan dua dokumen. Yang pertama, kartu waktu kerja akan diberikan ke sistem, kemudian laporan penjadwalan produksi akan diberikan kepada supervisor. Kemudian, supervisor akan mengirimkan perintah kerja, lembar pemindahan dan permintaan bahan baku ke bagian akuntansi biaya yang berisikan data master transaksi, di mana bagian akuntansi biaya akan memberikan perintah kerja terbuka untuk melakukan proses produksi. Setelah bagian akuntansi biaya memberikan perintah kerja terbuka, sistem akan mengirimkan permintaan bahan baku ke bagian penyimpanan persediaan, di mana bagian penyimpanan persediaan akan mengecek apakah persediaan mereka ada, kemudian akan mengirimkan bahan baku. Setelah bahan baku diterima, sistem akan mengirimkan perintah kerja ke gudang barang jadi yang berisikan data master barang jadi. Selanjutnya, sistem juga akan mengirimkan jadwal produksi dan lembar perpindahan ke bagian pengendalian persediaan, di mana bagian pengendalian persediaan sangat dilibatkan dalam proses DFD level 6. Pada bagian persediaan akan memproses jadwal produksi dan lembar perpindahan tersebut dan akan memberikan voucher jurnal, di mana voucher jurnal akan disimpan dengan dokumen-dokumen lainnya pada sistem produksi. Selanjutnya, sistem pencatatan. Pada sistem pencatatan, sistem akan berbagi salinan dokumen ke bagian akuntansi biaya, di mana bagian akuntansi biaya akan memperbarui dokumen-dokumen yang dimiliki sehingga memberikan voucher jurnal ke bagian buku besar, di mana buku besar akan melakukan update buku besar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang DFD level 1. Di mana dimulai dari blanket order diterima, kemudian 1.1 akan dilakukan pemrosesan blanket order. Kemudian blanket order akan menghasilkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan dan laporan status persediaan. Kemudian pada 1.3 akan dibuat pesanan pembelian. Kemudian pesanan pembelian akan terjadi. Selanjutnya, DFD level 2. DFD level 2 dimulai dari pesanan pembelian. Pada 2.1 dilakukan pemrosesan pesanan pembelian, yang kemudian pesanan pembelian tersebut akan meminta bahan baku yang diperlukan pada 2.2. Selanjutnya pada 2.3 bahan baku tersebut akan diproses menjadi barang jadi. Kemudian pada 2.4 akan dilakukan pelaporan waktu kerja karyawan, yang kemudian pada 2.5 akan menghasilkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan, laporan status persediaan. Kemudian akan dibuat voucher jurnal dan akan menghasilkan voucher jurnal. Kemudian DFD level 3, di mana pada DFD level 3 akan berbagi salinan dokumen. Pada 3.1 salinan dokumen tersebut akan disimpan pada data master transaksi. Kemudian data tersebut akan membuat voucher jurnal, di mana voucher jurnal akan dicatat dan akan dilakukan pengupdatean buku besar sehingga menghasilkan buku besar yang sudah diupdate. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang flowchart, di mana flowchart terdiri dari 9 bagian, yaitu produsen, bagian pengendalian internal, bagian teknik, kemudian ada bagian tempat kerja, supervisor, bagian penyimpanan persediaan, gudang barang jadi, bagian akuntansi biaya, dan buku besar. Pada flowchart dimulai dari produsen. Produsen akan membuat blanket order yang akan dikirimkan ke bagian pengendalian internal, di mana pada bagian pengendalian internal, blanket order tersebut akan diproses dan akan terjadi adanya 3 dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan. Kemudian, ketiga dokumen tersebut akan dikirimkan ke bagian teknik. Pada bagian teknik akan mengeluarkan 1 laporan baru, yaitu laporan spesifikasi teknis, di mana keempat laporan tersebut dibutuhkan dalam pembuatan permintaan pembelian, sehingga terjadilah permintaan pembelian. Kemudian,
Setelah adanya permintaan pembelian, bagian tempat kerja akan mengeluarkan laporan waktu kerja, di mana bagian tempat kerja akan mencatat waktu kerja karyawan dan akan menghasilkan dua dokumen, yaitu kartu waktu jam kerja dan laporan penjadwalan produksi, di mana laporan penjadwalan produksi akan diberikan dua salinan. Yang pertama akan diberikan kepada bagian pengendalian internal untuk pemrosesan laporan penjadwalan produksi dan untuk melakukan voucher jurnal, di mana pada bagian pengendalian internal akan diperbaharui data-data. Di sini saya menggunakan page of connector yang artinya akan mempermudah saya untuk keluar dan masuk pada suatu dokumen. Kemudian kartu waktu jam kerja pada bagian tempat kerja akan dikirimkan kepada bagian 5. Kemudian pada supervisor akan dilakukan pemrosesan laporan penjadwalan produksi yang diterima dari tempat bagian kerja, di mana supervisor akan mengirimkan perintah kerja, lembar pemindahan, dan permintaan bahan baku, di mana perintah kerja akan dikirimkan kepada bagian 1 dan yang permintaan bahan baku akan dikirimkan pada bagian 2. Kemudian ketiga salinan dokumen tersebut akan disimpan dan diurutkan berdasarkan waktu. Pada bagian penyimpanan persediaan, permintaan bahan baku yang diambil dari halaman sebelumnya, yaitu pada bagian 2, akan dilakukan pemrosesan permintaan bahan baku, di mana bahan baku tersebut akan diberikan dan salinan permintaan bahan baku akan disimpan pada dokumen secara berurut, yaitu berdasarkan waktu. Kemudian pada gudang barang jadi, perintah kerja yang diterima dari halaman sebelumnya, yaitu pada bagian 3, digunakan untuk menutup perintah kerja terbuka. Kemudian pada bagian akuntansi biaya, terdapat 3 salinan yang didapat dari halaman sebelumnya, yaitu permintaan bahan baku, lembar perpindahan, dan kartu jam waktu kerja akan dilakukan pengupdatean barang dalam proses. Kemudian akan menghasilkan voucher jurnal. Pada buku besar, voucher jurnal diterima dari halaman sebelumnya akan diproses dan diperbaharui dan dilakukan pengupdatean buku besar dan menghasilkan buku besar, di mana voucher jurnal untuk update buku besar akan disimpan dalam sebuah dokumen secara berurut dengan secara tanggal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis kelemahan dari pengendalian internal yang ada pada kasus. Yang pertama, pada bagian pencatatan akuntansi, ada bagian pengendalian yang masih mencatat secara manual, sehingga adanya ketidakefisienan dalam proses pengendalian internal. Kedua, pada kinerja supervisor, di sini supervisor kurang bisa memantau kinerja langsung dari tiap departemen, dikarenakan hanya bertugas untuk memberikan surat perintah dan tanpa adanya pengawasan. Ketiga, pada bahan baku, tidak adanya pengecekan lebih lanjut mengenai bahan baku tersebut telah tepat digunakan atau belum. Kemudian ada saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut, yaitu yang pertama, sebaiknya dalam pencatatan akuntansi diterapkan pencatatan secara terkomputerisasi agar lebih efisien dalam mencatat transaksi. Kedua, sebaiknya supervisor memiliki pengawasan terhadap departemen-departemen lainnya dan memiliki peran lebih dalam pemantauan kinerja langsung setiap departemen. Ketiga, sebaiknya diadakan prosedur pengecekan terhadap bahan baku mengenai ketepatan dalam penggunaannya. Baiklah, demikian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.